Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia mendapat banyak sekali cobaan atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja, kita mengalami yang namanya tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan yang masih kita hadapi hingga saat ini yang sudah menjadi concern dari kita semua adalah mengenai kabut asap yang masih saja terus terjadi khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan akibat kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi mungkin juga ini memang merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih mengingatnya dan kita lebih bersyukur atas apa yang sudah kita capai hingga saat ini. Nah, bagaimana seharusnya kita selaku umat manusia untuk bisa menyikapi yang namanya musibah atau cobaan? Kita akan segera membahasnya bersama Profesor Komarudin Hidayat dalam Risalah. Assalamualaikum Pak Komarudin. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi nih kali ini, tapi bukan di acara-acara yang biasa selalu Bapak sering jadi pembicaranya. Tapi saya datang ke sini ingin mendapat pandangan dari Pak Komarudin mengenai musibah atau cobaan yang bangsa Indonesia ini alami sehari-hari. Ya mungkin tidak hanya mengenai bencana alam, tapi juga banyak sekali cobaan-cobaan yang lainnya. Namun bagaimana sih seharusnya kita selaku umat manusia bisa menyikapi cobaan ini? Ya, terima kasih. Ada beberapa istilah dan cara pandang kalau kita bicara tentang musibah atau cobaan ya. Secara umum dulu ya, bahwa sesungguhnya seseorang atau bangsa itu menjadi kuat itu karena ditempa oleh berbagai musibah, cobaan dan tragedi. Growing pain, tanpa adanya satu tekanan musibah itu sebuah bangsa itu sulit naik. Oleh karena itu tragedi musibah apapun banyak yang justru membuat sebuah bangsa itu bangkit. Contohnya misalnya Jepang ya, Hiroshima, Nagasaki dibom, hancur. Itu tragedi musibah politik perang ya, luar biasa. Tapi andaikan tidak ada Nagasaki, Hiroshima, mungkin Jepang nggak akan jadi Jepang seperti hari ini. Nah, misalnya, jadi dia bangkit. Jerman juga pernah seperti itu. Gitu. Nah dari sisi ini saya ingin mengatakan bahwa manusia itu banyak yang justru tumbuh karena berbagai musibah. Kalau secara psikologis alami ya, sungguhnya pertumbuhan manusia itu selalu ada fase-fase krisis. Ibarat ulat dalam kepompong atau anak itu ketika tumbuh mesti ada musibah, derita-derita. Ini satu. Jadi kita hendaknya berpandangan positif terhadap tragedi apapun. Karena manusia itu punya daya survive yang kuat sekali. Hewan bisa punah. Tapi manusia terjadi berbagai musibah, ternyata jumlahnya naik terus kan, gitu kan. Bahkan peradabannya juga naik terus kan. Nah yang kedua musibah dalam arti mungkin hal yang menimpa. Ada pertanyaan gini, kalau ada menimpa diri kita, pertanyaannya adalah apa salahku? Jadi kalau kita nabrak itu apa salahku ya? Oh iya aku salah karena tadi malam saya tidak tidur. Mestinya saya tidak nyupir karena ngantuk. Introspeksi kan? Iya kan, karena kesalahannya itu mungkin datang dari kita. Kalau tahu semalam tidak tidur ya jangan coba-coba nyupir. Gitu. Pantas nabrak. Kan? Kemudian terjadi musibah itu pertanyaannya tadi itu mungkin datang dari kita. Ketika kita telah berusaha mencari apa faktor salahku, rasanya kita udah benar ya. Misalnya kita sudah nyupir di jalur yang benar, sebelah kiri, kok ketabrak, kan sering terjadi kan? Iya. Nah, kalau gitu, satu memang ini nasibku entah apa, tapi kedua setelah lahiriah, memang dia yang salah kan? Jadi ada musibah itu lahiriahnya, itu karena orang lain. Bisa juga faktor lain, misalnya tsunami. Tsunami itu kan alam, musibah alam kan? Walaupun ada orang menafsirkan lebih jauh lagi, alam ya alam, itu kan lahiriahnya. Tapi di balik itu kan mungkin sekali Allah punya maksud baik
ingin mengakhiri konflik Aceh yang lewat jalan diplomasi nggak beres-beres. Akhirnya Allah mengutus tsunami dan ternyata kemudian kan berakhir konflik di Aceh kan. Nah, jadi ada peristiwa alam yang rasional bisa diamati, tapi di balik itu kadang-kadang kita juga merenung, apa ya campur tangan Tuhan punya maksud apa di balik. Nah kalau asap ini memang ini musibah terlihat sekali karena tangan manusia. Tapi bagi orang-orang yang bersangkutan, dia kan juga merenung, apa salahku? Gitu. Mengapa aku menderita seperti ini? Atau misalnya orang yang ketika kemarin ibadah haji kena keren di masjid kan, lahiriannya itu kan musibah. Tapi sebagian keluarga, ada orang yang belum berangkat haji punya firasat bahwa ada tanda-tanda orang itu kok aneh. Jadi lahiriahnya kena keren, tapi mungkin memang itu udah desain Allah misalnya. Gitu. Jadi dalam menyikapi musibah, memang kita bisa bertanya mengapa terjadi secara lahiriah, tapi ada tersisa sesuatu. Nah disinilah kemudian kita bisa lari pada Allah. Jadi yang namanya musibah itu bisa karena ulah dari manusia itu sendiri, namun juga bisa datang dari Allah. Artinya memang Allah bisa memberikan cobaan dengan maksud memang tujuan untuk mungkin ingin meningkatkan kualitas ataupun juga memuliakan justru hambanya. Iya, Al-Quran memang menyebut ya, kalau ada musibah yang jelek, itu sungguhnya darimu. Mengapa? Karena Allah itu tidak menghendaki kok hambanya celaka. Gitu. Tapi kalau ada yang menimpa kebaikan, hendaknya kamu bilang Alhamdulillah. Karena apapun yang terjadi, itu pasti ada keterlibatan Allah. Contohnya seperti apa Pak Komarudin? Misalnya musibah yang akhirnya kita mudah untuk mengucapkan justru malah Alhamdulillah. Nggak mudah loh itu. Iya, musibah itu artinya semua yang menimpa ya. Misalnya ada teman saya udah punya rencana mau jalan-jalan rekreasi keliling dunia. Dia main futsal. Ya. Kemudian kakinya kena batu. Tapi ternyata dampaknya besar sekali. Harus ke dokter, istirahat 2 minggu. Hanya gara-gara futsal. Jadi nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat. Kecewa sekali. Ya, ya. Kemudian dia ya sudah istirahat di tempat tidur. Tapi kemudian dia berpandangan positif tentang musibah itu. Dia kemudian, iya ya selama ini saya sombong sekali. Seakan-akan dengan uang saya bisa punya rencana apa. Betapa rapuhnya diri saya. Hanya kesandung kerikil saja. Yeah. Kemudian dia sadar betapa rapuhnya. Lalu apa? Di rumah dia kumpul dengan keluarga. Jadi di balik musibah itu dia merasakan betapa lemahnya manusia. Tapi kedua, rupanya keluarga itu rindu sekali kumpul dengan ayahnya, Jadi anaknya. ada kenikmatan ya di situ dari Iya. musibah yang dialami ya. Jadi keluarganya itu di balik musibah, alhamdulillah deh, ayah sakit. Jadi lebih sehingga banyak di kita- rumah kira-kira seperti itu. Iya, Ya. tersadarkan. Dan ini mungkin yang sering dikatakan di balik cobaan atau di balik musibah ada hikmah. Nah, itu kan sering sekali kita suka mendengar itu ya, Prof. Tapi nanti berikut ini kita juga akan segera mengetahui kalau kita mendapati musibah atau cobaan, bolehkah sebenarnya manusia itu marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana-mana, Risalah akan segera kembali lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Risalah. Tadi di segmen sebelumnya dikatakan apabila musibah itu berdampak buruk bagi diri kita, itu pasti disebabkan karena ulah diri kita sendiri. Namun kalau itu membawa kebaikan, itu insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi tentunya masih bersama dengan Profesor Komarudin Hidayat. Prof, tapi kalau kita mendapatkan musibah, manusiawikah kalau kita mengeluh dan akhirnya kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sangat manusiawi. Bahkan kalau dalam tradisi tasawuf ya, Allah itu memberi sakit. Itu seorang sufi, alhamdulillah gitu katanya.
oh ini peringatan dari Allah, berarti aku diminta untuk lebih banyak mendekat pada Allah yang selama ini aku jauh dari Allah. Jadi kalau sufi itu kalau ada sakit itu langsung menangkap, selama ini mungkin aku agak jauh dari Allah, maka dengan sakit dekat. Tapi ada juga ini Quran mengisyaratkan ya, kalau bagi orang yang tidak beriman, kalau musibah itu azab. Mengapa? Dia tersiksa, nggak punya anak apa-apa kecuali deritanya. Tapi kalau bagi orang beriman, musibah itu cepat-cepat lari pada Allah dan mengambil hikmah, ada apa di balik musibah ini kan ada parcel yang terselubung, ada blessing in disguise, ada pesan kebaikan di balik ini. Nah, Quran juga punya isyarat, apa-apa yang kamu anggap menjengkelkan, benci, menyakitkan, nanti dulu mungkin ada kebaikan di balik itu. Gitu. Wa asa an tuhibbu syai'an, tapi sebaliknya apa yang kamu ngebut, kamu kejar, kamu cintai betul, gitu. Siapa tahu di balik itu sungguhnya syarrul lakum, itu ada ketidakbaikan, kejahatan di balik itu. Itulah makanya kalau kita bicara tentang musibah, itu kita memang harus lebih bijak. Karena apa? Dalam Al-Quran juga ada istilah balaun hasanun. Bala itu ujian. Ya. Ada ujian berupa sukses. Melimpah hartanya, jabatannya tinggi. Hati-hati loh, itu bagian dari musibah loh. Bukannya anugerah justru itu, Prof? Ya, awalnya kita berbanyak anugerah. Kalau kita bisa mengelola anugerah. Kalau kita kaya raya lebih banyak beramal, ya kan, menolong orang. Ya. Tapi ketika kemudian kita lupa, gitu, wah itu udah berubah dari anugerah jadi musibah. Dan umumnya memang manusia itu lebih mudah dekat kepada penciptanya pada saat dia ditimpa musibah yang kita katakan negatif gitu kan. Tapi apabila diberikan kesuksesan, umumnya lebih banyak yang lalai atau abai gitu ya, Sehingga Prof? dalam psikologi ada ungkapan beragama di kala duka. Jadi orang itu lebih tekun beragama bertuhan di kala duka kan? Iya. Tapi pas tidak, itu dia lupa lagi. Di Al-Quran juga banyak isyarat seperti itu. Jadi kalau kita bicara ujian, cobaan, bala, itu tidak selalu berupa kesedihan. Bahkan banyak orang yang dia tahan ketika ditimpa kesedihan. Misalnya waktu mahasiswa ya, itu sanggup kan bajunya ya berapa, makannya, tidurnya, prihatin, kuat kan? Sederhana saja. Sederhana saja kan, hidup kuat kan. Tapi begitu sukses, nggak mau makan-makan yang pinggiran iya, lagi ya. gitu. Dan lama-lama lupa diri, gitu. Jadi, nah yang bagus adalah ketika duka kita lulus, ketika sukses juga kita lulus. Nah agama di situ sungguhnya. Jadi orang beragama itu ketika ada musibah kita sabar, ketika ada anugerah bersyukur. Karena sukses itu di dalamnya ada unsur musibah, cobaan. Lalu bagaimana kita selaku umat manusia bisa mengambil hikmah dari setiap cobaan yang kita alami untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita? Pertama kita analisis, selesaikan secara rasional. Kalau itu sakit, ya kita berobat ke dokter, ya kan? Kalau kita ekonomi bisnis jatuh, ya dianalisis jatuhnya itu karena apa? Rasional kan? Islam menganjurkan juga dengan nalar yang rasional, satu. Nah, yang kedua kemudian secara spiritual kita berpandangan positif di balik ini. Karena apa? Sebesar-besar cobaan gitu. Cobaan sebesar apapun kamu masih besar Tuhanku, kan gitu kan, ada ungkapan gitu kan, gitu. Artinya apa? Sebesar apapun cobaan kita yakin kalau Allah menolong saya, maka yang besar pun jadi kecil, gitu. Hanya saja disertai usaha secara rasional, gitu. Jadi kalau sakit ya ke dokter, tapi walaupun ke dokter kita juga harus tadi semakin dekat pada Allah. Semoga sakit ini bagian dari
apa ya, Tuhan rindu doa saya, rintihan saya. Dalam tasawuf itu Allah itu katanya merindukan rintihan orang-orang yang soleh gitu. Dan kadang-kadang apa, ketika diberi sakit baru dia dekat pada Allah. Ya Allah cemburu pada kita gitu. Bahasanya itu orang sufi itu. Tapi ya sekarang kembali lagi kepada Anda. Anda ingin diberi sakit dulu baru akhirnya mendekat kepada Allah. Kalau saya sih mungkin enggak. Saya nggak mau pilih sakit. Saya pengen tetap sehat walafiat. Saya tetap aja menjalankan kewajiban saya untuk terus mendekat kepada Allah dan juga menghidupkan mungkin sunnah-sunnahnya. Mungkin itu akan lebih baik. Prof, nanti mungkin kita juga ingin bertanya bagaimana dari setiap musibah ini kita bisa mengambil hikmah yang untuk kemudian kita juga ingin bisa menularkan kepada orang lain, dalam hal ini lingkungan sekitar kita. Karena pada saat biasanya manusia ini sudah mendapatkan musibah, pekerjaan berantakan, keluarga juga akhirnya dikorbankan, akhirnya dampaknya kemana-mana. Tapi ditahan dulu ya Prof, kita lihat dulu setelah jeda berikut ini. Masih berada di Risalah. Kalau kita bicara bencana, tidak hanya bencana yang saat ini sedang kita alami, bencana kabut asap seperti yang terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, bencana banjir yang mungkin beberapa waktu juga pernah kita alami bersama, tapi bencana politik, bencana sosial, bencana antar kerukunan umat beragama, itu juga bisa kita katakan bencana. Demikian ya Prof ya? Ya. Nah sekarang bagaimana sih Prof untuk kita bisa, artinya apa ya, lebih mawas diri untuk menyikapi bencana-bencana yang tadi, yang sebenarnya kompleks sekali kalau kita bicara mengenai bencana. Apa sih sebenarnya tindakan preventif yang harus kita miliki? Iya. Yang populer tentu kalau bencana itu bencana alam ya. Ya. Padahal yang tidak kalah apa ya, pahitnya, sakitnya itu sebenarnya bencana sosial kemanusiaan. Ketika kita mendengar musibah, kecelakaan, mungkin kita, wah, sekedar berita, ya kan? Tapi orang merasakan bencana ketika menimpa diri, baru tahu. Misalnya gini, bagi orang tua yang salah satu anaknya kena narkoba, itu bencana besar sekali. Kita biasa dengar, nonton berita TV, tapi coba, kalau anak kena narkoba, itu orang tuanya, kakaknya, adiknya jadi beban. Bukan hanya buat si pemakai atau penggunanya itu ya Prof? Iya, tapi keluarganya. Belum lagi kemudian implikasinya, biayanya dan sebagainya. Atau gini, ini bencana moral, sosial, politik. Ketika ada tokoh bapak ya, pejabat tinggi, diberitakan di TV, dia masuk dipanggil KPK pakai pakaian orange. Bagi orang lain itu berita, tapi bagi keluarga itu kan bencana. Bagaimana coba kalau seorang ayah kemudian seperti itu kan amruk langitnya. Apa nggak bencana? Saya pernah ketemu anaknya kuliah malu, pacaran putus, kemudian mertuanya, tetangganya, alma maternya. Bagi saya itu juga bencana. Jadi bencana itu spektrumnya tidak hanya bencana alam saja. Yang lebih berat bagi saya sesungguhnya itu bencana apa? Moral, bencana sosial, korupsi. Itu kan berbagai kerusakan-kerusakan itu kan bermula perilaku manusia kan. Quran jelas sekali mengatakan bahwa berbagai kerusakan di muka bumi gitu, bima kasabat aidinas, karena perilaku tangan manusia. Kalau tangan dalam bahasa Arab itu bisa juga karena kekuasaan, karena kesalahan menggunakan kekuasaannya, gitu, abuse of power. Jadi ketika tidak dikontrol, memberikan izin sembarangan, hutan-hutan itu kan ujungnya bencana. Itu kan hanya akibat saja sungguhnya, hilirnya. Awalnya mungkin apa? Karena dia bencana dimulai dengan korupsi, tidak benar, jual izin seenaknya, disuap gitu. Di sini pangkalnya. Jadi kalau asap itu sesungguhnya implikasi aja dari bencana moral dari pemangku kekuasaan. Nah, sekarang mungkin terakhir ya Prof. Apa sebaiknya saran dari Prof yang harus negara kita, khususnya pemerintah ini perbuat supaya seluruh masyarakatnya, rakyatnya ini sadar
dan memiliki mental yang kuat untuk bisa menghadapi setiap musibah atau cobaan yang dihadapinya. Karena menurut saya ini tidak lepas dari tanggung jawab juga pemerintah selaku penguasa atau pemimpin dari masyarakatnya. Ya, satu, kita alhamdulillah ya, semuanya diberi anugerah sekaligus ujian. Alam kita begitu kaya, indah sekali. Tapi ketika anugerah ini tidak disertai satu oleh kapasitas ilmu pengetahuan dan karakter, kekayaan alam ini jadi musibah. Gitu. Karena akan mengundang orang-orang luar menguasai kita. Jadi harus sertai ilmu pengetahuan dan iman. Satu. Yang kedua, berbagai musibah alam ini sebenarnya bisa ditelusuri awal mulanya secara rasional. Awal mulanya. Jangan kita kemudian hanya melihat akhirnya. Karena musibah itu bermula mungkin sekali karena kita tidak antisipatif. Kita tidak care. Kita tidak mencintai alam. Kita abai, kita lalai. Iya, kita lupa ini amanat rakyat dan Tuhan. Sehingga dampaknya bisa macam-macam. Sekarang ini alam merusak. Di mana-mana hutan tambang merusak. Ini kan musibah alam yang bermula akarnya karena kesalahan kebijakan. Sehingga kemudian rakyat ikut jadi korban. Nah, kalau udah seperti ini, ya mari kita selesaikan. Jangan diulang lagi. Kedua, orang-orang yang salah harus ditindak. Dan ke depan kita harus minta maaf pada anak-anak kita, karena milik anak kita, pada rakyat. Ya mari kita bertobat. Dua tobat itu secara metafisik berarti kembali pada Allah, tobat itu. Kedua, tobat artinya kembali pada jalan yang benar sesuai dengan aturan yang rasional. Tobat itu punya dua dimensi. Secara metafisik kembali pada Allah. Secara rasional kembali pada prosedur SOP yang benar. Karena tobat itu artinya kembali. Tidak cukup kembali pada Allah kalau yang empiris tidak selesaikan. Secara empiris selesaikan, teknis selesaikan, tapi nggak sertai kembali pada Allah juga tidak cukup. Jadi harus dua tobat. Luar biasa nih kalau udah ketemu sama Prof, hati menjadi adem, ilmu bertambah, pikiran langsung mau beraktivitas. Ini di weekend ini jadi lebih semangat lagi. Prof, terima kasih atas pencerahannya seputar musibah dan cobaan. Mudah-mudahan ini juga khususnya untuk saya pribadi bisa menjadi satu bahan introspeksi. Dan juga untuk kita semua, masyarakat Indonesia harusnya menjadi satu bentuk teguran bahwa tadi dikatakan kalau memang cobaan itu membawa dampak yang negatif, itu pasti datangnya dari diri kita sendiri. Tapi kalau itu membawa kebaikan, dan itu banyak sekali terjadi di sekitar kita, itu pasti datangnya dari Allah. Dan kita harus yakin bahwa cobaan demi cobaan, itu sebenarnya Allah menunjukkan rasa cinta, rasa sayang kepada kita untuk kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, khususnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dan kita juga tentunya sebagai manusia, kita harus sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh abai. Kita coba untuk melatih kepekaan kita, untuk kita bisa lebih lagi memiliki kontribusi untuk perbaikan apa yang ada di sekitar kita, khususnya pada alam, kepada lingkungan kita. Dan semoga Allah terus memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi dalam Risalah di episode mendatang, Informasi Islami, Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.